Ngapain kau bahas Quran sedangkan Bibelmu sendiri nggak beres gitu? Pertanyaan seperti itu datang juga ketika apologet Kristen juga berbicara seperti itu, Sob. Ya kan kayak gitu. Kenapa saya muncul Ya. juga ya karena ada penghujat Islam gitu dari oknum Kristen. Iya. Bagaimana Oh, kabarnya, Cuk? Alhamdulillah baik. Ente dari mana bang? Dari Kristen Islam? Saya Kristen Protestan, Cuk. Gimana? Protestan. Baik. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Sebenarnya saya mau diskusi tapi kita balas-balasan saya satu-satu. Tapi saya sebelumnya disclaimer dulu ya, Cup ya. Begini Sub, saya orang yang paling sering nonton live-nya kamu dan setiap saat itu lewat beranda saya. Pertanyaan saya simpel begini Sub, apa sih yang dicari sama Uncup setiap live ketika membicarakan tentang Bible? Yang dicari sebenarnya bukan yang nggak ada yang dicari, tapi sebagai bahan peringatan bagi oknum Kristen. Oh oke, peringatan. Saya boleh tahu peringatan seperti apa, Sob? Ya kan oknum Kristen banyak membicarakan Islam di lab mereka. Kan kayak gitu. Jadi karena mereka membicarakan agama, bentar saya jawab selesai dulu. Ya, baru ditanya lagi. Oke, boleh. Boleh. Jadi daripada ya mereka di sana di room mereka sendiri, mereka kagak bisa baca Quran, tapi bahas Quran, lebih baik ya nih bahas Bible kau yang bermasalah seperti ini di room Anda, kan kayak gitu. Itu pesan maknanya. Tujuan lab saya gitu. Ngapain kau bahas Quran sedangkan Bibelmu sendiri nggak beres gitu? Nggak nyadar. Pertanyaan seperti itu datang juga ketika apologet Kristen juga berbicara seperti itu, Sob. Kenapa setiap live apologet Muslim bicara Bible? Sekarang untuk bilang kenapa setiap live Kristen bicara Quran? Berarti ini kan tidak valid istilahnya. Artinya kan ini kan saling serang biasanya, begitu kan? Ya kan kayak gitu. Kenapa saya muncul juga ya karena ada penghujat Islam gitu dari oknum Kristen. Oke. Jadi alangkah baiknya Cuk toleransi aja itu lebih bagus. Toleransi lagi. Ada nggak bang pelajaran toleransi di ini bang di Kristen? Di Kristen toleransi itu dia mengupgrade itu jadinya kasih. Di mana ayatnya? Oh kasih beda. Mana ajaran toleransi di Kristen? Kalau Ucup tidak punya kasih, berarti tidak. Bentar, saya nggak tanya kasih, beda dengan tidak. Kasih. Di mana ajaran kasih? Bentar, yang saya jangan ke kasih. Saya itu menanyakan tentang masalah toleransi dalam Kristen. Di mana ayatnya ada ayat toleransi di dalam Kristen? Di mana? Toleransi itu berawal dari kasih. Kalau kau punya kasih, berarti kau punya sikap toleransi. Jangan potong-potong. Toleransi dengan kasih itu beda. Dengar Sob, semua berawal itu dari kasih. Ketika ada kasih dalam dirimu, berarti toleransi juga ada dalam dirimu. Jangan sibuk-sibuk sendiri. Aduh, Sob, gimana kau mau diskusi? Anda ngerti kosakata kan? Sob, toleransi itu saling menghargai. Kalau kasih apa artinya? Saling menghargai itu berawal dari ketika kau mempunyai kasih. Ketika kasih tidak ada di dalam dirimu, toleransi itu juga tidak ada. Aduh. Paham? Toleransi, yang saya tanya toleransi di mana ayatnya di Bible? Sub. Dari tadi aku sudah jelaskan panjang lebar, kau tidak. Ya di mana? Kan saya kan paham nih pertanyaan saya di mana ayatnya? Anda sebut dulu ayat gitu. Toleransi dalam kekristenan dia sudah mengupgrade level tinggi. Mengupgrade.
Gak ada ajaran Kristen itu toleransi, yang ada hanya kasih. Oke? Ada toleransi dengan kasih itu beda. Berarti Muslim juga nggak ada kasih, benar? Nah, kalau Muslim lengkap, ada ajaran kasih, ada ajaran sayang. Kasih bukti. Banyak. Ada. Ada Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Tuh. Buka. Jangan kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. Tuh. Buka. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Nah, tuh pakai dalil. Kalau kau tanya di Quran, saya sebutkan dalilnya. Ya buka tuh. Enggak usah ngeyel, emang kau bisa baca Quran? Memang nggak ada. Artinya kan ada. Apanya nggak ada? Saya baca ayat nih. Kau tahu nggak ayatnya? Ayat apa nih? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Biasa lihat. Ya, janganlah kamu berputus asa dengan kasih sayang Allah. Tuh. Bukan. Apanya yang bukan? Apa itu Al-Quran saya? Kau bisa baca? Arti buka dan baca artinya. Ya iya, Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kamu kalau ngomong itu pakai data. Aduh. Ya inilah teman-teman ya. Kalaunya kita ngomong ya hafal dalilnya, terus kita bisa artikan. Katanya nggak ada datanya, buka gitu. Nah, kan kayak gitu. Namanya umat terjemahan susah. Buka ayatnya aja saya akan bukakan setelah kau tahu ayatnya. Ayat apa itu? Ayat berapa? Bila saya buka. Aduh. Makanya kalau kau kagak tahu nanya. Ya, bilang saya bukan. Aduh, tuh Quran surah Ali Imran. Ali Imran berapa? 159. 159. Jangan kau pikir saya tidak bawa data, lengkap saya punya data. Maka berkat rahmat Allah engkau begitu. Ya. Ya kan? Baca Arabnya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka. Sabar dulu belum habis. Jangan potong-potong dong. Ya, saya bilang hanya betul yang kau baca. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Mana kasih di sini? Mana kasih di sini? Ada. Kasih data yang Anda tanyakan di mana kasih? Kan kayak gitu. Coba kau artikan bahasa Arab tuh ya. Bentar ya. Fabima rohmah. Rohmah itu apa artinya? Rohmah itu apa artinya? Makanya kau bahas terjemahannya sama saya, kan gitu. Sekarang saya tanya Arabnya, rohmah itu apa? Rahmat itu apa? Di sini kan ada artinya, Rahmat itu apa? Ya kan? Berarti kau harus baca. Kau baca kan di situ berkat rahmat Allah, berkat rahmat Allah kan. Berarti kau harus baca. Betul nggak? Berkat rahmat Allah yang kau baca tadi. Iya kan? Betul nggak? Berkat rahmat Allah, betul? Saya putar kamera saya, kau lihat. Ya, berkat rahmat Allah, betul? Betul gak? Sabar. Ini kan ayatnya. Ini kan. Ya, maka berkat rahmat Allah kan, betul? Ajaran kasih mana? Di situ ajaran kasih. Ya, rahmat itu apa? Kau cari. Rahmat itu apa? Kau cari di situ ajaran kasih. Rahmat itu apa? Saya tanya. Kasih. Iya, saya tanya rahmat itu apa? Kau bahasnya terjemahan kan?
Saya ngomong kasih di mana? Iya, rahmat itu apa? Saya tanya dulu, rahmat itu apa? Sup. Kasih data Aduh, itu. rahmat itu apa? Saya tanya dulu. Jangan terlalu muter-muter. Makanya kau ini bisa bahasa Indonesia atau tidak? Saya tanya dulu kepada kamu. Ada nggak? Ada nggak di dalam kamus bahasa Indonesia rahmat itu apa? Bisa jawab kan? Bahasa Indonesia kan nih. Ya, rahmat itu apa? Sebentar, saya cari. Aduh, Google. Ya, cuk. Masalah. Google. Kalau aku tidak mengerti. Masalahnya kalau melawan saya pakai Google nggak mempan, ya. Wah, berarti ajaran kamu. Ya sudah, kau buka rahmat menurut KBBI dah, buka. Rahmat menurut KBBI. Perlu diajarin juga rupanya. Kau sendiri buka, baca. Rahmat menurut KBBI apa? Bacain, nyaring. Baca. Ini lagi cari, Sup. Ada nih, sabar. Putar kamera. Kelihatan kan, Sob? Apa tuh? Ya. Apa tuh, bacain? Kelihatan kan? Iya, bacain apa? Kabur. Apa bacain? Bentar. HP-nya mati. Ya iya, bacain. Belas kasih. Iya. Belas kasih rahmat itu ya. Rahmat itu kasih rupanya. Kan gitu. Kan ada ajaran kasih di Quran, kan kayak gitu ya. Aduh, makanya jangan ngeyel, belajar gitu. Belas kasih itu apa, Sub? Ada kan ajaran kasih di Quran? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Tuh. Belas kasih itu apa, Sub? Ya, belas kasih. Itu apa? Belas kasih, memberi, menyayangi, belas kasih. Sub. Baru saya tahu ini apologet muslim tidak mengerti apa-apa. Iya, kau nanya kasih kan gitu. Apa itu kasih? Kau saja, kau tidak mengerti apa itu kasih. Coba kasih. Kau kasih itu apa? Sub, gimana kau mau ajarin orang Islam? Gini ya. Kau sendiri ajat. Kau tanya apa itu kasih? Ku jawab ya, memberi, menyayangi, ya punya perasaan cinta, ya kan kayak gitu. Memberi, menyayangi, punya perasaan sayang atau cinta itu kasih sayang. Sabar. Memberi, menyayangi, punya perasaan cinta. Benar? Itu butuh balasan atau tidak? Butuh balasan atau tidak? Ya tidak lah. Untuk sudah mengerti kalau ajaran kasih dalam Kristen itu yang paling baik. Apanya paling baik? Kasih itu bertaburan dalam Islam. Kasih melulu. Ajaran nikah kagak ada. Ajaran kasih urusan bagi waris kagak ada. Kagak diajarin. Sekarang saya tanya samamu. Ya, di mana ajaran nikah di kitabmu itu di mana? Kalau kau mengandalkan kasih, ya di mana ajaran nikah di kitabmu? Yesus aja. Coba ya, di mana Yesus ngajarin nikah?
Coba di mana Yesus ngajarin nikah? Sabar, saya buka. Oke, baik. Baik, teman-teman, sabar ya teman-teman ya. Saya buka. Oke. Mau tendangan kasih juga nanti ya. Melawan saya bukan pakai Google, saya pakai otak doang loh. Ada. Iya, kebanyakan makan pepaci sih, Din. Mana ajaran Yesus, ajaran nikah dari Yesus? Sebentar ya, Cup. Kasih melulu, ajaran nikah nggak ada. Sebentar, Sob. Ini lagi cari dalam Bible, Sob. Biarin, kasih waktu ya. Kasih waktu dia nyari. Tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok kring. 2 hari lagi kiamat. Nggak ketemu juga. Sebentar, Sob. Sebentar, Sob. Saya telepon dulu Edis lah, junjungan Kristen. Ya, mana Yesus ngajarin nikah gitu? Atau siapa junjungan Kristen? Siapa Edis? Edis yang mana? Saya nggak kenal Edis. Udah kok fokus nyari aja dulu. Fokus nyari. Iya. Iya, tapi Edis itu siapa, Sob? Enggak, fokus cari aja. Oke, sudah. Di mana? Sudah. Sebentar, saya balik kamera dulu ya, Cup ya. Oke, teman-teman. Ini terdapat dalam Yohanes pasal 2 ya. Bacain. Nanti saya biar tunjukkan saya, Sob. Ini ayatnya panjang ya, Sob ya. Tapi apa ini? Aduh, cinta tertukar lagi. Aduh, novel-novel ini. Kau buka, potong. Tidak. Ini, aduh, saya punya. Ini Yohanes pasal 2 ya. Nah, pasal 2 ini dia berbicara tentang ada perkawinan di Kana. Bentar, satu dulu. Yang saya minta sama Anda, tunjukkan kosakata nikahnya di situ. Oke. Di mana kosakata nikahnya? Yohanes 2 kan? Makasih Bunda Mila. Baca kau satu sekop ya, silakan. Tunjukkan kosakata nikah di situ. Apa sebenarnya ini semua masuk tuh, cuma mana? Ini ada ini. Ya udah, kalau ada ya tolong tunjukkan kosakata nikahnya di ayat berapa? So ada di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. Ibrani pasal 13 ayat 4. Oke, bentar. 13 nomor 4. Ya. Coba tunjukkan kosakata nikahnya mana di situ.
Kalau Ucup sudah dapat, Ucup baca. Ya, baca kau kosakata nikahnya mana? Tunjukkan sama kami di layar nih, teman-teman, kosakata nikah tuh, gitu. Kau lihat, Ucup. Ya, tunjukkan yang mana kosakata nikahnya. Kau lihat situ Ibrani 3. Saya lihat makanya. Ya, saya udah lihat nih. Ya, coba kamu tunjukkan kosakata nikahnya mana? Dengar dulu saya baca, Sob. Ya, baca. Ya, baca. Oke. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Mana kosakata nikahnya? Menghargai Mana kosakata nikahnya? Kau mengerti tidak, Sob? Aduh, yang saya tanya tadi apa? Ajaran nikah, bukan ajaran kawin. Kayak gimana sih? Kalau kucing sama kucing mereka kawin, ya. Singa dengan singa mereka kawin. Ayam dengan ayam mereka kawin. Tapi ayam dengan ayam, kucing dengan kucing gak nikah. Perkawinan yang ditulis di situ itu. Saya nggak nanya perkawinan, nggak nanya perkawinan. Yang saya tanya itu kosakata nikah mana? Ajaran nikah mana? Ajaran nikah. Saya tunjukkan. Ajaran nikahnya mana? Kepada binatang. Itu merujuk kepada ajaran nikahnya mana? Itu tadi saya buka. Konkret ayatnya. Oh, jadi kawin sesama lelaki boleh gitu? Oh enggak boleh. Siapa yang bilang? Aduh. Siapa yang bilang boleh, Sob? Enggak ada itu. Mana ada aturannya? Yang di ayat kau tunjukkan tadi mana ada aturannya? Laki-laki dengan laki-laki dilarang? Enggak ada. Sob, begini, Sob. Aduh. Makanya yang saya tanya itu, ya, mana ada proses pembuahan, Sob? Ya, otak dikit lah. Saya tanya itu, ya, itu nikah, nikah. Bukan kau bilang laki-laki versus laki-laki. Lah, kan di gereja kau banyak tuh. Wah, mana buktinya? Gak ada. Oh, mana buktinya? Baik. Gak ada. Nih, saya kasih bukti ya. Saya kasih bukti. Mana? Ya, mana baik. ada gereja di Indonesia yang nikahnya laki-laki versus laki-laki. Bentar ya teman-teman ya. Kalau kawin ya gampang kan gitu ya. Nah. Itu di mana, Sob? Itu di mana, Cuk? Ini Tribun Timur. Di mana itu? Tribun Timur ya. Di mana itu? Pernikahan dua sejoli ya, jenis viral di media sosial. Di daerah mana? Mana nih keterangannya? Tuh. Seorang pastor wanita, pastor yang menikahkan, yang mengkawinkan ya. Tuh. Di mana tuh? Ya, yang jelas ada buktinya kan gitu. Saya kan tadi bilang, saya kan Protestan. Makanya kalaunya gini ya, kalaunya ajaran nikah itu nggak ada di Bible. Tapi kalau ajaran kawin ada. Gitu. Kawin itu ada di Bible. Sob, kawin yang dimaksud di dalam kitab yang tadi saya kasih data untukmu itu bukan. Ya udah, mana aturannya larangan kawin laki-laki sama laki-laki? Mana? Yang itu merujuk kepada manusia. Ya mana? Nggak ada di ayat tadi. Kawin lelaki sama lelaki nggak ada larangannya. Bukan pelintir-pelintir, saya nanya. Saya nanya. Eksplisit loh, eksplisit. Di mana eksplisit kata nikah aja nggak ada. Kayak gimana sih yang saya tanya di awal ya? Di mana kosakata nikah di kitabmu? Ternyata yang ditunjukkan udah salah, ajaran kawin. Makanya saya bilang ya, kawin kucing sama kucing pun kawin gitu. Iya. Yang bilang kawin sama yang kawin itu binatang. Kucing sama kucing kawin.
kawin. Ini Nah, tidak merujuk kepada hewan. kita ini manusia, bukan hewan ya. Justru ayat itu merujuk kepada manusia. Jadi kalaunya ajaran kucing dengan kucing kawin, lalu ke manusia juga kawin sama ya. Sama dengan hewan manusianya. Apa samanya? Sama-sama kawin. Berarti muslim juga kawin. Lah, muslim itu nikah. Mana buktinya ayatnya? Ada muslim itu nikah, bukan kawin. Catat tadi kok. Nih, saya tunjukkan datanya. Begitu. Kalau ada di data, oke. Eksplisit ya. Iya, nggak kayak kau. Apa sih Sub? Aduh, Nih, Sub, saya bukain. Sub, masa Surat ke-30 mana nih? Arum. sebentar, itu berapa? Itu Quran surah? Quran surah Arum. Bentar. Ayat Bentar. Ayat 20. Ini berapa nih? Bentar nih. 21 ya ini. 21. Oh. Pak. Ya. Dan di antara tanda-tanda itu ya. Nah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Tuh ya, nggak boleh sama hewan. Menciptakan pasangan, ya, gitu dong. Terus? Ya, menciptakan pasangan untuk kita gitu. Untuk kawin atau nikah. Lah, kalaunya pasangan untukmu dari jenismu sendiri itu nikah. Makanya kau dia saya tadi sama. Aduh. Masa gitu aja nggak tahu? Ya udah, ayat lagi. Mau lagi ayat yang lain? Sabar, Sub. Mau lagi ayat yang lain? Bentar nih. Kalau mau ayat yang lain ya, saya kasih lagi nih. Bentar. Saya kasih lagi ya. Saya sama. Enggak sama. Itu satu ya. Ini enggak sama. Bentar, banyak ayat Al-Quran tentang nikah itu bukan cuma di situ ya. Ya sama, nih An-Nur ya. Saya juga banyak kok. Nah, wa angkihul ayama. Sebentar, dan nikahkanlah orang-orang yang masih ya membujang. Surah berapa? Tuh An-Nur 32, bukan cuma di Arum. Sebentar. Pelan-pelan, Sub. An-Nur, sebentar. An-Nur 32 ya juga. Ya, selain An-Nur ini ada juga Nisa. Ya, gampang. An-Nur. Cup, satu-satu, Cup. Ya banyak karena kalau saya ngomong banyak ya buktinya banyak gitu. Kan gitu. Kalau kau ngomong banyak buktinya satu pun nggak ada. Iya, coba An-Nur 32 dulu. Ya nggak usah Anisa ayat 3, nggak usah teman-teman. Apa hadis? Apanya hadis? Quran lah. Quran surah An-Nur ayat 32. An-Nur. Makanya pelan-pelan, Sub. Anisa ayat 3 nanti. Kalau tetap masih ngeyel ayat ini. Mana yang benar sih, Anisa atau An-Nur sih? Ucup. Satu-satu. Sudah ku bilang banyak ya. Satu-satu. Ya udah, buka An-Nur 32 tuh. Baca kalau terjemahannya. Iya. Dan nikahkanlah itu kan? Iya. Oke. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dalam tanda kurung menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Begitu kan benar Ya. kan? Ya, kosakatanya apa tuh? Nikah kan? Sebentar, ini di dalam tanda kurungnya ada kata menikah. Saya nggak ada tanda kurung di situ, nggak ada. Loh, apa sih? Itu ada itu. Ini nikahnya tanda kurung nggak? Nih. Bukan itu, di bawahnya itu. Saya nggak bahas itu, yang ini yang saya bahas. Sudah. Ah, Itu, turun dah saya kan kau ngomong ya. tadi itu Kagak jelas kau.